Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa mengaku sakit hati karena sering dimarahi dan juga dipukuli. Seorang istri bersama anak dan menantunya tega membunuh suaminya sendiri di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban ini tewas dengan luka bacokan di kepala saat dirinya tengah tidur dan jasad korban dibuang ke bawah jembatan usai dibunuh. Di hadapan polisi, ketiga pelaku mengaku sakit hati karena korban ini sering kali marah-marah dan sering memukuli istri korban sendiri. Ketiganya kemudian sepakat untuk membunuh korban saat korban ini tengah tertidur. Usai dibunuh, jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di bawah jembatan Desa Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin. Aparat kepolisian kemudian melakukan penyidikan dan juga menemukan bercak darah di dalam mobil pelaku. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan adanya pelaku lain selain ketiga orang ini. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan juga 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai peristiwa ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKP Susianto, Kasih Humas Polres Musi Banyuasin. Selamat pagi, Susianto. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Rati. Baik, Pak, jadi si pelaku ini, para pelaku ini kan membunuh korban alasannya karena sakit hati. Dalam pemeriksaan, seberapa sering memang korban ini menganiaya dan memaki-maki para pelaku ini? Baik, kalau dari keterangan para tersangka ini memang sudah sering hal tersebut dilakukan oleh si korban ini. Mungkin saat kejadian itulah saat yang memuncak sehingga tidak tahan lagi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Demikian. Pak Kasih Humas, apa peran dari masing-masing pelaku? Melihat di sini ada ibu, kemudian juga ada anak dan juga ada menantu. Oh, baik, Pak. Jadi peran masing-masing pelaku, di mana untuk pelaku si istri korban, si Neni Triana ini berperan memegangi kaki daripada si korban saat tidur. Kemudian si peran Francisca, anak dari korban, memegangi punggung. Kemudian peran menantunya, si Ferdi Julianda ini, mencekik leher, kemudian setelah lemas dibacok kepalanya bagian belakang. Itu peran masing-masing pelaku, Mbak. Oke, nah polisi kan masih membuka kemungkinan ada pelaku lain ya Pak ya, gitu. Siapa yang mungkin dalam radar pihak kepolisian bahwa sosok tersebut terlibat dalam pembunuhan ini? Ya ini masih kita kembangkan, Mas. Jadi kita kembangkan dulu. Ya namanya penyelidikan ya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak siapa yang membantu dalam kejadian ini. Makanya masih diperdalam lagi. Oke, nah inisiasi rencana pembunuhan ini dari yang mana Pak? Dari pelaku yang mana Pak? Untuk inisiasi ini dari istri korban sendiri kan, karena merupakan yang sering dianiaya, sering di KDRT, sering dimarahi di rumah, sehingga mengajak anak dan menantunya untuk melakukan pembunuhan tadi. Pak Kasih Humas, ini yang sering di KDRT hanya sang istri atau juga anak dan juga menantunya juga sering dilakukan kekerasan? Kalau yang sering adalah istrinya, tapi terkadang juga anak kandungnya yang sering, sehingga suaminya juga ikut tersinggung ketika anaknya dimarahi oleh si korban ini. Berarti memang pembunuhan ini kan tadi dikenakan pasal pembunuhan berencana. Sudah direncanakan sebelumnya ya Pak ya? Bukan secara spontan dilakukan ya? Bukan, artinya sebelum kejadian kan sempat berunding dulu, sempat dikomunikasikan dulu antara para pelaku ini. Nah, kemudian malam harinya ketika memuncak, karena pukul 4 itu sempat ditendang si korban ini, si istri korban ini. Sehingga itulah merencanakannya dengan anak dan menantunya tadi untuk malam harinya untuk dihabisi. Apakah ada pengakuan dari sang istri sebelumnya ingin pisah? Dalam arti ini kan kekerasan sudah dilakukan cukup lama oleh sang suami. Kenapa? Apakah memang sudah ada arah ke sana tetapi suami tidak mau sehingga istri tidak ada jalan lain begitu Pak? Sementara itu belum tergambar itu Mbak. Jadi belum tergambar apa ingin pisah, tapi mungkin berkesimpulan sendiri sehingga melakukan tindak pidana demikian. Jeratan hukumannya Pak akan dikenakan pasal berapa dan berapa tahun penjara untuk ketiga pelaku? Ya, terus 3 pelaku
proses penyidikan kita kenakan pasal primer 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP pasal pembunuhan, dan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Jadi tentang pengeroyokan. Baik, terima kasih banyak Pak Kasisuma sudah bergabung pada pagi hari ini, sudah memberikan informasi yang sangat komprehensif. Terima kasih banyak Bapak, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ratih. Baik.